Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali dalam The Ngopi, ngobrol video bareng The Pengusaha. Hari ini saya berada di kantornya Mas Nurul Ati. Assalamualaikum Mas Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya memanggil Pak nggak enak, brewoknya banyakan saya ya kan. Jadi kalau cabangnya udah banyak itu memang semakin mudah. Di video, di foto sama aslinya mudaan aslinya. Mas Nurul. Kan memang masih muda. Oh, masih muda. Makanya kalau saya dipanggil Om, saya nggak mau. Karena Om harus bayar ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, Mas Nurul Ati atau Pak Nurul Ati ini adalah owner dari Rocket Chicken. Saat ini sudah ada hampir 900, tepatnya 899. 99 Ya. cabang di seluruh Indonesia. Ya. Paling jauh di NTB. NTB, Masya Allah. Sulawesi yang belum ada. Sulawesi belum ada ya, Mas Nurul ya. Dan ini selama berapa tahun tuh berarti? Tanggal 21 Februari ini tepat 11 tahunnya. Wow, oke. Ya, ulang tahun yang 11 ke-11. tahun. Aha. Itu. Keren banget, 10 tahun jalan tahun ke-11, jadi ini pas banget The Ngopi menampilkan sosok dari pemilik atau owner atau CEO ya dari Rocket Chicken. Mas, masuk tahu-tahu jadi pengusaha sih? Awalnya gimana, boleh cerita dong? Aduh, cerita mundur nangis saya. Nangis? Ya jangan nangis, nggak usah pakai nangis-nangis karena musiknya nggak ada nih kalau pakai nangis-nangis. Cerita yang mana ini? Awal memulai bisnis, pasti kan ada prosesnya tuh. Ya, kalau itu cepat ini ya. Flashback. Awal mulai bisnis ya terkadang orang lihat sekarang ya. Betul. Orang tidak lihat prosesnya. Aha. Tapi saya sangat bersyukur bahwa Rocket Chicken berkembang pertama kali memang saya tidak pakai modal sama sekali. Karena saya mitrakan. Jadi brand yang mana belum ada pun itu sudah ada yang mengambil. Karena apa? Mungkin orang lihat saya sering bilang ya, orang pintar itu kalah sama orang cerdas. Kalau orang pintar banyak hitung-hitungan, tapi kalau orang cerdas itu bisa ngelihat peluang cepat. Orang pintar tuh kesuwen gitu maksudnya? Kesuwen, banyak hitung-hitungan gitu. Jadi berarti anak IPS dong yang bener. Anak IPA kan kelamaan, banyak itu. Nggak ngerti, saya hampir nggak lulus masalah IPS sama nanti. Yang bener mana IPS sama IPA ya. Oke. Jadi saya waktu itu mendirikan itu karena mungkin orang udah lihat track record saya karena memang berkecimpung di fried chicken ya sebelumnya dari cleaning service CFC sampai area manager terus mendirikan salah satu brand lokal juga yang cukup besar sekali bahwa sempat go public akhir-akhir ini tapi salah langkah kayaknya, jadi nggak tahu ini kok redup gitu. Jadi mungkin dari orang melihat sepak terjang saya, jadi ambillah ini orang pekerja keras, ini orang tanggung jawab, ini orang gitu ya mungkin ya. Jadi brand itu sebetulnya saya keluar dari perusahaan yang sebelumnya itu walaupun saya punya saham di situ dengan gaji cukup besar juga dan penghasilan cukup besar juga, tapi saya nggak bebas. Jadi setelah setelah dari CFC, saya mendirikan brand lokal juga bertiga, tapi saya memang punya saham 8% dikasih karena saya yang merintis ini. Di situ mungkin namanya walaupun punya saham punya ini, tapi belum bisa bebas karena masih terikat. Kalau kita punya sendiri, kita mau kerja santai, mau kerja keras, hasilnya akan kelihatan masing-masing ya. Dari situlah saya mengundurkan diri, ambil keputusan karena saya dapat motivasi yang cukup mencambuk saya dari kakak saya. Apa itu, Mas? Kamu itu nggak punya nyali, nggak berani usaha sendiri. Usaha kan pakai modal, Mas. Terus apa modal pakai daun? Emang kamu tuh udah besar, udah tua, nggak mikir modal itu harus pakai uang. Kamu nggak sadar kalau kamu tuh punya modal besar. Modal apa? Uang saya berapa gitu loh. Gitu. Mendirikan itu udah ngaca sendiri kamu, introspeksi diri gitu. Udah besar kok punya ikut kerja orang terus gitu. Kamu tuh punya modal yang sangat besar. Jadi akhirnya saya mikir, oh modal mungkin diri saya ya, yang mungkin lebih besar. Dan alhamdulillah saya buka Rocket itu memang dari kakak saya. Mas, aku punya brand. Saya mau buka, mau franchise enggak? Mana brandmu? Kamu punya nyali, kamu punya ini, kok berani gitu? Punya saya. Akhirnya sempat nggak mau, tapi saya bilang, Mas,
Mas, franchise auto retail aja hampir 1 miliar. Kenapa sama adiknya nggak mau? Lampunya mau apa gitu loh? Mana? Wong belum buka. Buktinya gitu. mana? Buktinya gitu. Mana gitu kan? Buktinya saya ini di Bandung sudah mau launching. Tapi waktu itu gonjang-ganjing dengan brand merek ya. Karena tadinya mau Royal, kok Royal image-nya nggak baik ya. Menghambur-hamburkan segala inilah. Akhirnya dipilihlah Rocket. Akhirnya nggak jadi lagi. Real lagi. Real ini juga sama. Kakak saya punya perusahaan kok dijek-jek orang gitu. Dalam arti rel kereta diartikan. Mbak mikir. Jadi saya udah mutusin keluar dari perusahaan itu. Saya 9 orang, tim saya ikut saya. Ini kan beban. Jadi saya punya brand ini, saya dapat dari mana? Dari kamar mandi. Wow. Karena udah pusing, stres ini saya. Akhirnya kan kok R semua ya. Dapat nama Rocket. Kok lucu ya. Jadi waktu saya di perusahaan yang dulu sekali, itu kan kalau bikin nama itu yang mudah diingat. Milenial. Betul. Feng Shui-nya seperti apa gitu. Benar juga. Kenapa sih rokok kok nggak ada kaitannya ya? Jarum. Lah rokok kok jarum ya? Tusuk gudang garam. Nah ini kan kayak nggak nyambung. Awalnya saya mendirikan Rocket ya nggak nyambung. Masa Rocket Chicken itu gimana maksudnya gitu loh. Meroket ini saya artikan bahwa ini roket ada maknanya ya. Iya, meluncur dengan cepat. Selagi itu bahan bakarnya nggak habis mungkin nggak turun. Nah di mana Rocket Chicken bahan bakarnya? SDM. Alhamdulillah sekarang udah hampir 9.000 ya. 9.000 orang di Rocket. Oke. Nah, Mas, sedikit saya masih penasaran tuh. Jadi apa sih yang jadi kan banyak nih orang secara mindset ya. Aku sudah nyaman nih mau jadi cleaning service, mau jadi pramu kantor, apapun itu. Kemudian dia dapat penghasilan sekian juta per bulan misalkan. Nah itu loh, momen apa yang kemudian Mas Nurul bisa merubah gitu? Kalau kita ikut orang lain, itu kalau masih produktif mungkin masih dipakai. Kalau kita sudah nggak produktif, bahwa kita harus keluar, itu nyari kerja susah. Nah pikiran saya waktu itu kan masih produktif usia 35. Jadi kita harus lepas dari zona nyaman, karena saya sudah ibaratnya saya mental sudah terbentuk sebetulnya. Karena kan waktu anak saya si kembar kecil ini merangkak pun saya jualan pisang goreng, tahu Sumedang dengan gendong anak satu, pakai troli satu. Saya nggak malu. Udah dijalanin memang sudah itu ya? Saya jalanin di Poromartani sana, Alasan gitu. Itu nggak malu. Ada orang, kok anak kok kecil-kecil ini selisih berapa bulan gitu. Padahal itu kembar, baju ya kembar gitu. Itu udah berarti saya udah punya mental. Walaupun saya jualan pisang goreng itu dibilang nggak berhasil, saya berhasil. Berhasil di mental gitu. Oh gitu ya. Jadi memang, tapi walaupun banyak ya orang yang rasa itu nggak cukup gitu. Artinya itu tidak cukup melecut semangat dia untuk berubah gitu. Ya sebetulnya seperti itu bisa. Cuman namanya rezeki ya. Saya udah mungkin karena perjuangan, impian saya udah ada ya, pembelajaran sudah ada, motivasi ada, semangat ada. Di situ mungkin ada kekuatan pada diri saya di backup dengan tim saya, gitu. Karena saya sering kan bilang kalau kita punya usaha cukup sebetulnya itu kita harus menerapkan 3S, sinergi, solusi, dan spiritual. Itu sinergi, sebetulnya cukup ya. Kalau kita apalagi kita bermitra, kita kan harus bersinergi, harus saling mensupport, saling ini semua. Kalau kita contoh kita bermitra. Ada masalah dengan mitra, dia nggak mau, ini ada masalah kok dia mau menghindar sebagai owner. Ini kan nggak gentle, ini kan kita kan harus hadapi, mesti kita harus bisa ya? ngasih, kita harus memberikan solusi gitu. Iya, Mas ngomongin soal bisnis, jadi memang di awal Mas Nurul atau Mas Ati ini sudah mengkonsep bisnis ini memang akan di franchise atau gimana? Akan di franchise. Jadi pertama kali saya mendirikan Rocket ini tidak pakai modal sama sekali. Pertama di mana Mas? Di Semarang. Pertama di Semarang. Semarang ya, oke. Kenapa saya harus Jogja kok di Semarang? Nah, kenapa di Jogja sama Kalimantan kok duluan Kalimantan? Padahal udah tinggal di Jogja ya? Tinggal di Jogja. Kenapa tuh? Karena kita harus bisa melihat peluang. Oke. Kalau kita nggak bisa melihat peluang kan bunuh diri. Peluang gimana tuh maksudnya? Jogja bukannya gede juga? Jogja peluang ada, tetapi kompetitor. Oke. Kita mau jual di Jogja kelas premium susah. Kita amatin bongkar tutup, bongkar pasang,
mungkinlah di dekat brand-brand taraf internasional yang di Jalan Sudirman atau apa itu. Dulu opening seperti apa? Bahkan parkirnya di tempat fried chicken lain. Sampai meludak sampai sekarang kayak apa gitu. Gitu kan. Jadi itu murni karena kompetisi. Kompetisi kalau di Jogja itu kan harga selisih 500 saja udah bisa pindah. Berasa banget ya? Iya, terasa banget. Kita melihat peluang. Oh, di Semarang fried chicken belum banyak. Kalau saya buka pertama kali di Jogja, ada Olive, ada Popeye, ada Jogja Chicken, tumbang pasti. Orang nggak ngelihat, Allah ini apa sih? Tapi kita kuatin dari Semarang. Semarang, Pantura, semua Jawa Timur, Mas. Saya inget tuh iklan, saya inget produk Autan sama Sari Puspa. Ya. Itu mengawalinya juga dari Pantura, Mas. Jadi saya ingat tuh iklan Autan itu mereka serang pakai televisi, kemudian Sari Puspa itu masuk lewat pinggir. Sama-sama obat nyamuk ya? Sama-sama lotion anti nyamuk dan ternyata Autan gulung tikar di kota karena orang kota udah punya AC, nggak perlu lotion nyamuk gitu. Dan Sari Puspa dengan perjuangan mereka lewat pinggir tuh. Dan berhasil sekarang sampai akhirnya ganti merek. Apa itu memang riset atau gimana tuh Mas? Atau ya saya kan ambil segmen menengah ke bawah ya. Kalau kita kota besar dengan hotel yang kecil pasti nggak akan jalan. Tapi kalau kita dari daerah sudah kuat, kita masuk kota pun aman. Karena sebetulnya walaupun ini di daerah banyak, permintaan Jabodetabek itu banyak sekali. Jadi bukan ini ya, bukan nggak melulu di kota besar itu menjanjikan untuk buka. Nggak menjanjikan. Kenapa saya udah istilahnya ketemu Pak Antoni Salim 3 kali. Kemarin sempat Zoom dengan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno ya. Itu beliau bilang, saya ketemu Pak Antoni Salim, Pak, brand saya mau tak masuk, grade-nya tak naikkan. Jangan gitu. Ini cukup, ini malah lebih bagus bahwa segmennya sampai ke pelosok, bahkan bisa buka di kelurahan-kelurahan. Kalau kelurahan di Jakarta ya Pak bisa, kalau kelurahan saya, sorry ya Pak, maaf, moga-moga di kelurahan bisa. Dan alhamdulillah memang bisa di kelurahan Sidoarum kan ada 2 gitu. Jadi doa ini saya baru sadar itu ternyata doa orang ya. Ini lebih bagus Mas Nurul, jangan gitu loh. Ini segmennya Indonesia lebih di daerah lebih banyak. Dan kita benar-benar beberapa tempat kota besar kita fight dengan brand internasional pun ibaratnya nggak berani, bahkan ada yang sempat ada yang tutup juga. Oke. Tapi sebetulnya secara segmen sama yang lain-lain hampir mirip ya? Hampir mirip. 11-12 aja ya? Hampir mirip. Kalau rasa itu kan relatif ya. Oke. Ngomong-ngomong, siapa tadi Salim ya? Pak Salim. Itu dengar-dengar katanya ada suntikan dana. Oh enggak. Saya suntikan dana enggak. Saya pinjem bank insya Allah enggak. Untuk pengembangan ini enggak. Ya. Semuanya murni dari mitra, murni dari customer gitu. Enggak buka cabang tuh Pak Salim? Buka. Ikut aja buka cabang ya. Kalau dulu memang mau memang dibeli. Tadinya mau dibeli. Ya. Jadi mau beli, waktu itu aset saya memang sekitar 1,5, sudah ditawar 20 M. Tapi saya masih punya saham 52. Kalau beliau beli, berarti kan saya jadi karyawan lagi. Balik lagi. Nggak bebas lagi. Gitu. Kalau ibaratnya segitu kan mungkin satu tahun setengah pun dapat gitu. Dan ngomong-ngomong nih soal pandemi nih, Mas Nurul, gimana Mas? Omset ada pengaruh pastilah ya, tapi dengar-dengar justru buka cabang tuh. Gila ya pengusaha ini ya. Pandemi pengaruh, malah buka cabang loh banyak, bener ya Mas ya? Pengaruh ya. Alhamdulillah selama pandemi buka 131, karyawan nambah 400, sekitar 440. Bahkan office ini accounting itu kalau nggak salah sekitar 23-an kita nambah. Yang lain PHK ya mungkin ya. Kita sangat bersyukur kita malah nambah. Dan saat ini antrian pun kalau nggak salah masih 36. 36 karena outlet yang sudah dibuka. Karena memang di 2020 bulan 4 itu kita stop. Kita nggak boleh menerima franchise baru. Kenapa? Pandemi ini berakhir kapan belum tahu. Resikonya tinggi. Tapi setelah Oktober, November, Desember ini yang punya ini kan pada saya pandemi pun terima uang. Kenapa nggak dibuka-buka gitu. Nah, sebetulnya kalau itu kita buka ternyata tutup, itu kedua belah pihak itu rugi. Jadi kita nggak gegabah. Selama ini kita nggak gegabah asal buka.
gitu. Jadi saya penjual franchise atau kemitraan ini nggak ada brosur, kita nggak ada media yang buat acuan untuk apa ya, membuka, apalagi minta ilustrasi BIP, kita nggak ada. Itu yang saya bilang, orang pintar sama orang cerdas. Yang ambil ini kan orang cerdas, melihat peluang. Yang ditanyain ini orang cerdas ini bilang biasanya gini, yang punya lebih dari 5 ada nggak? Banyak. Yang punya lebih 10 banyak. Apanya itu maksudnya? Cabang? Iya. Oh. Yang gitu gampang. Dia nggak tanya balik modal, apalagi nggak pernah nanya marginnya satu pieces ayam itu berapa. Aku nggak pernah ngitung. Iya. Sedetail itu. Kita kan, kalau kita kan, saya kan hanya melihat goalnya, hasil akhirnya. Serius mas? Nggak pernah di... Iya, saya ngitung kan dari outlet. Artinya, saya nggak menghitung. Ngapain kita gitu kan lihat dari laporan rugi laba kan udah kelihatan. Cukup itu ya? Iya, kalau kita coba kalau dia melihat margin ya, paha atas marginnya berapa? Ini kan ada untung kalau cuma satu, benar nggak? Tapi kalau contoh omset, ada omset belum tentu kan profit. Betul. Kan gitu. Belum tentu restoran itu 100 juta sama 150 juta, yang 150 juta untung belum tentu. Karena cost ini restoran itu retail yang paling sulit. Berapa persen sih mas? Nggak bisa buat persenan itu. Kalau orang jual makanan bisa mematok dengan jual franchise, keuntungan margin sekian persen, hebat tuh akuin. Hebat. Katanya sekitar 30-40%. Nggak ada. Sekarang kalau orang punya restoran untungnya 30, semua orang Indonesia bisnis restoran semua. Benar nggak? Iya sih. Iyalah. Tapi kenyataannya kan enggak. Banyak kan restoran yang tutup. Itu kalau memang ada. Tapi apa yang membuat saya misalkan memilih Roket daripada yang lain? Saya nggak ngerti. Nggak ngerti juga? Nggak ngerti. Itu kan yang kalau saya ditanya seperti itu saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab kan mitra. Kenapa kok milih? Apa kira-kira jawaban mitra? Saya nggak ngerti. Saya nggak pernah tanya. Gitu, saya nggak mau. Karena saya nggak pernah nawar-nawarkan. Setiap hari itu ada yang minta, ada yang tanya. Gitu. Makanya untuk Jawa Tengah di kita close nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Ada berapa mas di Jogja? Nggak hafal saya. Jadi bisanya Jawa Tengah, Jawa Barat, Kaltim, Kaltara. Untuk tahun ini kita buka. Tahun ini. Yang lepas ada juga? Lepas gimana? Lepas franchise, artinya udah nggak memperpanjang gitu? Kalau nggak perpanjang ada. Selama hampir 11 tahun ini, yang lepas 3. Tetapi hanya hitungan bulan sudah tutup. Jadi kenapa sih orang franchise kalau sudah muncul serakannya, egonya, merasa pinter, ini hancur. Karena dia bukan bidangnya. Itu sudah saya amatin. Contoh lah dia buka selama 3,5 tahun, untung setiap bulan 45 juta. Waktu itu investasi di luar tempat itu sekitar 150 di 2010. Tapi karena dia setiap hari ke situ selama 3,5 tahun buka, saya udah bisa gitu. Gantilah nama. Ganti nama belum tentu nih karyawan semudah itu. Begitu ini ganti nama, karyawan pindah semua, nggak mau masuk ikut ke Roket. Jadi saya amatin karyawan di Roket itu tidak murni uang 100% untuk yang diterima, tapi ilmu, tapi diakuin, diperhatiin, dimanusiakan. Rata-rata memang begitu ya? Iya. Rata-rata memang orang ikut itu ternyata nggak cuman gaji itu. Ya? Iya, dia mencari ilmunya, dia mau berkarir. Kan hampir semua operasional dari saya pendidikan SMA, GM, Regional Manager, ini semua pendidikan SMA hampir. Tapi dia di jenjang karir. Kedekatan sama karyawan gimana, Mas? Ya, nanti survei sama staf saya aja dekatnya seperti apa. Mau staf saya panggil bro aja biasa. Oh ya? Paling lama berapa tahun Mas di sini, teman-teman? Ada lebih duluan staf saya daripada saya. Maksudnya? Masuknya sesuai HRD, nggak ngerti HRD itu gimana. Kenapa seperti itu? Karena dulu saya kerja itu kan saya ambil cuti 1 bulan. Jadi ini start
buka itu staf saya udah masuk ngurusin, tapi saya masih di perusahaan lain. Jadi setelah Januari, Februari, Maret. Secara de jure gitu Iya. ya. Saya kan komplain sama HRD, lu masa staf saya sama saya duluan staf saya. Ya kenyataannya kan dulu Bapak masih kerja gitu. Oke. Mas, apa namanya, ada bisnis yang begini. Ini karena menariknya dari Rocket ini salah satunya adalah banyaknya franchisee ya, yang gabung gitu. Nah, saya pernah baca tuh The Death of Franchise ya, kalau nggak salah. Itu bahwa perusahaan yang di-franchise-kan itu mesti nunggu 3 atau 5 tahun lah sekitar itu baru boleh franchise. Kalau Rocket memang dari awal disetting begitu. Nah sekarang kalau kita mau perbedaannya, saya sih nggak ngerti ya kalau seperti itu. Kalau itu mau 3 tahun, mau 5 tahun, bisa berkembang nggak? Kalau nggak bisa berkembang terus gimana? Perusahaan ini kan nggak bisa berjalan. Ada memang seperti itu. Kalau saya dengar sih mungkin kalau sudah 5 tahun boleh diakuin itu franchise. Tapi kalau itu cuma 1, siapa yang mau franchise? Ada 5 tahun di franchise kan. Kalau cabang cuma 5, cuma 3, 4, 5, siapa yang mau franchise? Kalau biasa-biasa. Berarti awal dari 1 ke yang langsung berapa tuh? 1 franchise. Enggak punya sendiri nih? Enggak. Oh langsung di franchise kan? Iya. Masa sih Mas? Iya demi Allah. Saya mendirikan perusahaan ini nggak pakai modal. Menarik tuh. Caranya gimana tuh? Ya itu tadi saya bilang, aku punya brand ini. Oke. Ya kan orang udah melihat ini kan tadi. Oh saya tahu karena lihat Mas Nurul pengalaman di CFC itu. Nah itu di guys, CFC. ini menarik guys. Nah brand lokal itu Quick Chicken itu. Jadi saya keluar dari perusahaan yang sebelum saya punya ini, kalau saya nakal, kalau saya itu curang, kalau saya itu serakah, saya ganti brand, ikut saya semua dari 89 paling tinggal 20 itu, semua ganti brand, tapi saya nggak mau. Maksudnya gimana Mas? Jadi saya lokal ya mesti saya sebutin ya. Jadi saya setelah Quick Chicken sebagai area manager saya mendirikan Quick Chicken bertiga. Saya dikasih saham 8%, 8% saham kosong. Jadi dari keuntungan saya dapat 8%. Terakhir saya 2010 gaji 10 juta. Plus 8%. 8% itu Januari, Februari, Maret itu saya dapat 500 juta. Gede nggak? Buat saya gede dengan pendidikan SMA dan hidup di desa ini. Tapi saya nggak bebas gitu loh. Nah di situ kalau saya mau ngikutin karena brand itu orang taunya saya. Karena yang merintis kedekatan mitra itu sama saya. Kalau Quick itu? Ya kalau saya itu serakah. Yuk ganti merek. Iya. Rampung. Selesai. Tinggal dari 80 sekian, tinggal sekitar 20. Tapi jadi, saya nggak mau. Mas Nurul memilih keluar. Saya dari sinilah kemudian orang percaya untuk masuk. Iya. Kalau saya mau serakah mau kayak gitu bisa. Cuman buat apa? Itu ada sejarah. Yes. Kenapa saya sejarah? Dia yang mendidik saya. Saya bisa seperti ini karena dari dia. Saya bangga dengan gaji 35.000 diledek, diejek saat ngepel, saya bangga. CFC, saya tetap CFC yang mendidik. Luar biasa, saya bangga. Kok CFC banyak tutup? Nggak ngerti. Zaman saya banyak. Kan gitu. Sampai apa tuh Mas di CFC? Area manager. Area manager. Ya. Dalam berapa tahun? 9 tahun. Wow. Kenangan apa tuh yang paling menyesakkan di saya CFC? Ngepel di Golden. Kalau dulu ya mall, walaupun sekarang mungkin ya nggak sebesar sekarang ya. Ngepel, ruangan ber-AC, karena di kampus tuh depannya Stikubang kalau nggak salah ya, Pemuda itu, Jalan Pemuda. Jadi saya ngepel, diledekin, dia nggak makan, hanya lewat mas. Ini ruangan ber-AC kok pakai topi, panas ya. 4 orang ledekin ketawa-ketawa gitu. Saya tuh udah gaji 35.000 ngekos ke sana ke sini. Sakit ya. Tapi saya kalau melayani kayak gitu, saya salah langkah bisa dikeluarin. Saya tetap gini. Karena jengkelnya saya gini. Yuk keluar dari restoran. Jadi kan di mall kan dipagerin, keluar ke situ. Begitu keluar itu, saya bilang gini, "Mas, saya gaji 35.000, Anda kuliah, beruntung. Sebetulnya kalau saya orang tua saya memang petani, tukang batu, kalau saya paksa Bapak aku minta kuliah, mungkin bisa, tapi saya kepengen mandiri.
Anda beruntung bisa kuliah, tapi belum tentu nanti seperti apa akhirnya. Saya gaji 35.000 pakai topi ini uniform saya. Kalau saya nggak lepas, saya bisa dikeluarin. Kalau Anda gentle, ambil. Saya ini dipanas-panis teman saya. Dia kan orang Johar kan, termasuk kelompok preman juga dia. Rul, maju terus. Ya, dia taekwondo. Kalau nanti saya berantem, aku yang maju, kamu minggir nih. Nggak usah ikut-ikutan. Saya juga tersinggung gitu, maju gitu. Mas, silahkan ambil. Kalau Anda gentle, ambil topi saya. Silahkan. Akhirnya dia sadar juga, minta maaf. Ya gentle juga dia. Itu paling nyebelin lah ya, kenangan paling nyebelin. Satu itu, kedua orang tua. Puasa-puasa kok kerja melayani orang makan, dosa keluaro. Padahal saya nyari kerja susah minta ampun. Walaupun saya lulusan terbaik dari belakang ya. SMA Al-Ma'ruf Kudus. Saya lulus itu mungkin ya beruntung, Bang. Saya itu sering bolos. Makanya ada yang sering ngambil barang bekas di sini. Adik kelas ternyata, Pak Nurul masih inget nggak sering nongkrong di terminal? Loh, jenengan siapa ya, Bang? Loh, saya adik kelas Pak Nurul. Yang mana, Tom? Ya itu, sering nongkrong kan di terminal, terus di rumah sakit sering bolos gitu. Kok bisa lulus ya? Itu masih inget, jadi malu itu. Itulah ya. Jadi memang kadang-kadang manusia itu butuh digituin ya. Ya butuh, perlu. Iya, perlu. Kalau terlalu sering dimanja, terlalu sering excuse, memaafkan diri sendiri, lama-lama ya gitu-gitu aja ya. Iya. Oke, Pak Nurul, kembali ke bisnis. Rencana ada rencana IPO nggak sih, Pak? Apa itu? Melantai di bursa saham gitu? Oh, enggak lah. Kenapa? Udah kayak gini udah kan tua sudah CEO. Saya. CEO kan untuk perusahaan terbuka. Enggak lah, udah tua. Saya usia saya udah pamit sama staf saya. Usia 55 saya pensiun. Sekarang umur? Mau 55 bulan Juni. Oh, Insya Allah. Tapi kan teman-teman kalau pensiun gimana? Kan saya pengen kalian generasi GM saya bisa naik direktur apa bisa. Kalau ngikutin dunia nggak selesai. Terus kalau selesai ngapain? Ya menikmati hidup. Apa nikmatin hidup? Ya, bisnis jalan-jalan. ini nikmat, Pak Nurul. Nikmat. Cuman kan katanya mau santai-santai aja. Iya, santai kan bisa ke sawah, depannya juga sawah. Saya kalau bisa jadi bikin yayasan dengan anak-anak kan enak gitu. Nggak pengen bisnis yang lain gitu? Enggak. Kalau sampai yang lain, kalau kita di Roket ini kita mau kerjain semua masih banyak sekali. Oh ya? Masih banyak. Ekspedisinya seperti apa. Gitu. Produk-produk ini sebenarnya kan banyak yang kita bisa bikin, tapi masih dari orang lain. Kan banyak itu sehari sebelum pandemi itu truk itu 20 loh. Ngambilin barang itu 20 truk. Itu kalau kita itu mau bisa kita garap sendiri sebetulnya. Bisa garap sendiri. Ke hilir ya. Percetakan kita mau bisa garap sendiri, bisa. Medianya nanti sama pengusaha. Ya, bisa tinggal. Ada ya, cuman kan bisa bikin, belum tentu bisa jalan. Terkadang orang kayak gitu, punya uang bangun bisa, tapi fokus apa enggak? Serahin ke orang dong, ke ahlinya. Belum tentu sih ya, karena saya kan sebetulnya punya 2 brand, Roket dan Sambal Solid. Tak pasarin ahlinya, saya nggak fokus pun dia kacau juga. Okay. Boleh lah. Orang yang merasa sudah di atas angin, bikin restoran, udah berhasil gini semua, dia bikin cabang. Kok hancur semua malahan? Bener nggak? Bener itu. Yang siapa maaf ya, ada yang dari Purwokerto sana kan brand yang cukup. Tapi emang sengaja, Gimana? Kayak gitu emang sengaja. Artinya kan ada orang yang memang membangun brand, ada yang orang membangun bisnis. Nah gitu. itu kalau cuma membangun brand itu kan, kalau sudah orang ini, ini punya siapa yang bangun si A, udah nggak dipercaya kok. Kebanyakan gitu kalau saya amatin. Contoh ini brandnya dia banyak ya, bagus, banyak franchise. Tutup, dia bangun lagi. Sering tuh. Pemiliknya gitu. Siapa? Kan gitu. Role modelnya siapa? Kan belum tentu ini. Karena yang saya amatin seperti itu. Tapi dapat cash ya? Cash kan hanya sesaat. Ya. Kalau kayak gini kan, selagi orang masih percaya ada terus. Karena jasa biaya kemitraan per 5 tahun, ibaratnya dia akan nambah, perpanjangan pun saya dapat uang. Oke, sesuai dengan logonya Roket yang senantiasa melejit ke atas. So, apa visi besar dari seorang Nurul Atik?
Sebelum pensiun. Sebelum pensiun. Ini ya lebih tertata. Saya yakin udah tertata karena tim manajemen saya kan banyak kan udah pengalaman di fried chicken dari GM saya, regional manager saya. Jadi justru dari tim saya ini saya beruntung pada tim saya yang skillnya lebih bagus daripada saya. Kalau saya kan orang bejo, karena di lingkungan orang-orang hebat, orang-orang cerdas. Kalau saya kerja di rumah kayak gini bingung ngerjain apa. Semua sistem udah berjalan. Marketing GM saya yang ngurusin. Mau purchasing semua staff saya. Accounting ada. Finance sudah ada. Kita tinggal hanya monitor saja. Makanya saya pensiun. Jadi dulu kan saya punya harapan kalau bisa ya bikin yayasan. Kalau bisa itu fokus ke sana, ini bisa berjalan untuk menikmati hidup di dengan ke sawah itu kan. Harapan saya gitu. Tapi kadang-kadang di perusahaan itu butuh loh Mas. Artinya tadi seperti Mas Nurul bilang takutnya kalau bosnya mundur tuh, terus mereka kayak kehilangan. Sudah tak coba. Jadi 2018 saya mau berangkat haji. Kalau saya ini, ya maaf kalau saya ini meninggal di sana, gimana ini tiba-tiba orang, enggak ada Nurul, bahaya ini. Jadi saya sebelum 2018 sebelum berangkat haji sudah kalau dulu kan semua mau franchise mesti ke saya. Sekarang tak kembaliin. Ini mau buka di mana? Di mana sini? Hubungin ini. Ini yang memutuskan. Ini yang memutuskan dia mau buka apa enggak. Putusan ada di area manager, regional manager. Sudah gitu. Jadi Mas Nurul sekarang ngurusinnya apa? Ngurusin apa enggak? Enggak ngurusin apa-apa. Ya sudah pensiun aja sekarang Mas. Iya, aku maunya pensiun. Enggak boleh. Aku namanya pensiun. Atau saya yang sekarang di situ aja? Boleh. Kursinya nanti tolong diambil gambar dari situ. Kemarin ada kok yang masalah staff saya yang bully gini tak kasih. Saya udah berapa kali ya orang di Semarang komplain kalau nggak becus bikin restoran nggak usah bikin restoran. Siapa yang gitu? Ada. Customer. Saya bilang gini. Oh iya saya masih belajar gini semuanya saya merendah. Saya gini aja. Oke. Anda kerja dari fried chicken dari Texas dari ini sebutin dia ya. Terus terakhir di hotel di Jalan Pemuda. Kalau bilang ini prediksi saya kalau nggak di Gumaya, kalau oke lah mungkin dia chef di Gumaya mungkin bisa 50 juta lah. Ya gaji ya mungkin ya. Kalau selain di itu apa sih? Mungkin di MC di sini nggak mungkin lah. Sampai pikiran saya kan gitu. Di situ kan ada hotel kan gitu. Oke. Tak gaji 50 juta. Saya hanya minta, saya hanya minta untung kenaikan 5 juta untuk outlet itu. Kita fair tak tunjukin ini untungnya contoh 10 juta, saya hanya naik 15 juta, tak gaji 50 juta setelah dikurangi gaji Anda masih ada kenaikan 5 juta. Lu nggak berani kok. Jadi janganlah saya sendiri itu nggak ke staff itu nggak kalian nggak perlu minta. Saya kasih kok. Buktiin dulu gitu. Iya. Jadi kalau CEO gaji berapa rencana? Mas Auf ini gaya bisnis model apa ini? Bingung. Enggak, iya saya bingung terus terang aja. Ini banyak teman saya yang bingung. Ini manajemen apa? Ada yang manajemen kalbu ada. Lucu lagi gini. Gajinya GM yang naikkan saya. Gaji saya yang naikkan siapa? GM. Gue tulisnya sendiri, aku tulisnya sendiri. Kamu kok ngasih gaji sekian banyaknya? Ini udah mampu. Maaf ya Pak, ini kalau kurang banyak. Aku kurang banyak naikin. Nggak mau, aku udah. Jangan terlalu bebanin perusahaan. Kalau perusahaan udah bagus, nggak apa-apa gitu. Itu. Jadi Mas Nurul digaji sama memang harusnya begitu sih ya? Iya. Supaya rapi ya. Berapa Mas gaji Mas? Ya rahasia lah. Terus. Itu ada orangnya ini di balik sini. Kalau nggak percaya, itu memang kenapa? Terkadang kan gini loh. Kalau itu milik sendiri, ambil sendiri seenaknya, ini bahaya. Iya, bahaya. Apalagi itu yang sering bisnis hancur ya. Royal, udah merasa ini istri nambah. Iya Rah? Buka cabang. Iya RI 2 kayak gitu bener nggak? Bintang 2. Nah, bintang 2. Kenyataannya gitu ya. Sering gitu ya? Ya aku lihat lah banyak teman-teman kayak gitu. Mas Nurul nggak pengen? Jangan, satu aja nggak udah cukup gitu.
nggak bisa membahagiakan saya kan gitu. Karena apa? Iya, tapi karena keluarga itu penting sih Mas ya. Penting. Istri banget. Saya tak kasih tahu ya, istri saya itu sampai detik ini kalau minta uang tuh nggak pernah. Sejak aku nikah itu nggak pernah minta uang. Bener. Gaji saya nikah di 225. Kalau saya uang nggak punya, nggak masak. Pulang kerja waktu itu, kok nggak masak, mah? Diem. Oh, berarti nggak punya uang. Ada masa begitu ya, Mas Nurul? Sampai saat ini. Lo tak kasih kadang baru kemarin ini tak kasih 10 juta gitu. Senangnya minta ampun. Bener. Dan itu termasuk anak saya. Anak saya itu SMA. Ini menarik. Karena banyak orang yang begitu. Wah, bosku kan. Anak saya SMA. Bapakku kan bos gitu. Jatah 500.000. Itu sudah senangnya minta ampun. Dan itu kadang sisa. Iya. Nanti dibeliin apa ke saya. Kenapa? Itu cara mendidik atau memang kultur atau kenapa, Mas? Ya saya nggak ngerti. Alhamdulillah anak saya kepada kayak gitu. Beliin tas. Ini kok tas brand kayak gini. Ini mahal, Dek. Uang dari mana? Uang dari papa. Kapan? Sisa gitu. Saya gaji segitu. Istri saya dulu setiap malam dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Tapi kerja saya juga kurang kerjanya bikin roti di rumah, bikin donat, pisang goreng, roti pisang gitu ya, kue kayak gitu. Setiap pagi diambilin orang naik sepeda dijualin. Kalau saya nggak capek ngikut bikin donat sambil ngantuk gini. Donat kenapa sih kok bundar ternyata? Kan tadinya kecil segini, hanya lubang gini diputer di ini kan jadi lebar segitu. Itu saya rasakan. Sampai sekarang seperti itu istri saya. Oke, Mas. Kalau misalkan saya saudaranya Mas Nurul nih, kira-kira mau kasih nasihat apa nih? Jangan bilang nggak tahu deh, please. Ntar saya tutup nih podcastnya. Nggak apa-apa, aku nggak ngerti apa. Aku juga nggak pernah ngasih nasihat. Untuk milenial. Ya. Kan itu tadi. Jadi Mas Nurul dengan awalnya OB, kemudian naik level, punya bisnis sendiri, dan akhirnya memutuskan untuk bikin bisnis sendiri. Itu kan pasti ada dong value pribadi, nilai-nilai pribadi. Enggak, saya nanti dikira sombong. Satu kalimat aja. Enggak lah, salah. Please. Ya udah nanti dipaksa. Saya nggak ngasih nasihat ya. Nggak ngasih nasihat. Yang saya terapkan saja. Nah itu penting tuh. Iya, kalau saya nasihati nanti dikira wah sombong, aku nggak mau lah. Jadi saya makanya besok itu sebenarnya kan syuting. Pak besok mau pakai mobil yang mana? Alfa atau Bicon apa ini gitu? Enggak. Saya acara mau syuting naik Vespa aja, mendingan pinjem lah gitu. Atau nanti pakai motor itu yang ini gitu. Aku nggak mau kayak gitu aku. Nanti kesannya ini itu saya nggak mau, apalagi nasihatin sama orang. Jadi kalau nasihatin diri saya sendiri yang saya lakukan. Apa gitu. itu? Please. Ya orang kan harus ada perjuangan. Jangan lihat sekarang, tapi kan kita perlu proses. Nggak bisa tiba-tiba mak betunduk terus bisa berhasil, itu nggak bisa. Ya perjuangan, pembelajaran kita udah banyak lah, pembelajaran hidupan kita. Ya diledekin dengan biaya sekian segini kita kan pelajaran. Motivasi itu kan harus ada. Motivasi diri kita sendiri. Impian itu boleh sangat sekali, karena orang nggak punya impian mau seperti apa. Saya dulu pertama kali beli motor Honda 70. Jadi saya masih ingat dulu di Hero Jalan Magelang, Jalan Solo sana, teman-teman sudah pakai Star ke Parangtritis. Saya di depan galeri situ, motor saya Honda 70 berhenti macet. Teman saya balik lagi, Rul, ayo kenapa motormu macet ya? Enggak, saya ngeliat ini kok ada poster mobil kok bagus banget gitu loh. Rul, kamu ngimpi ya? Ya ngaca gitu loh. Ngasna itu motor kamu aja udah 70 diketawain teman-teman. Dia sudah pakai Star semua walaupun itu kredit ya. Tapi kan saya nggak kredit gitu. Walaupun macet gitu. Saya kenapa saya itu kok mobil pasar banget, gede banget. Dulu kan mall, termasuk mall terbesar galeri itu. Kapan ya saya punya mobil kayak gitu? Ngimpi kamu gitu. Emang salah ya saya ngimpi. Gitu. Tahun berapa tuh Mas? Tahun 89 kalau salah. Lah krisis berapa sih? 89, 98. Ya itu. Ini impian itu harus kita jalani. Harus dijalani terus. Dan sekarang masih terus. Masih. Kalau akhirnya, kalau akhirnya Roket tutup,
Gimana dong? Kalau akhirnya tutup, ya gimana kalau itu tutup? Saya tutup seperti apa? Tutup semua gitu. Bangkrut. Bangkrut. Kita udah ngaca sendiri ya. Apalagi saya hanya pendidikan seperti ini. Yang orang-orang top dengan pendidikan sekolah yang di luar negeri aja banyak perusahaan yang tutup. Banyak swalayan yang sebesar itu kenyataannya sekarang hilang. Hilang. Makanya itu. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya, Anda akan jualan pisang goreng lagi? Ya kalau itu memang untuk kehidupan keluarga, kenapa enggak? Oke. Saya udah lakukan, jualan pecel lele sudah kita lakukan di Semarang. Istri tadi saya cerita dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi. Posisi saya area manajer loh. Keren nggak? Keren. Tapi bikin donat gini. Nggak malu kok saya. Nganterin, gendong anak. Area manajer loh. Ada teman saya datang, loh area manajer, masa jabatannya area manajer. Jual tahu Sumedang, pisang goreng. Pamela 7 Purwokerto selisih 3 rumah. Dulu di sana saya. 2005. Gitu. Terima kasih. Saya nggak mau tanya apa-apa lagi deh. Saya mau mikir aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusing saya.